Gue bingung kenapa mechanical keyboard yang satu ini tuh harganya cuma 200 ribuan aja. Ya, dan desainnya cakep banget, tapi dalemannya, well, tonton sampai habis. Yo internet, welcome to the Farnest Tech with Mirin, dan kali ini kita bakal bahas aja mechanical keyboard dari Digital Alliance, yaitu Mecha Fighter S. Dengan tampilan yang fresh banget, dengan warna yang nggak terlalu pop up, cukup doff menurut gue, dan nggak terlalu terang banget gitu, dan terbagi juga dari 4 warna, ada Cosmic Blue, Cosmic Sky, Melon Yuzu, sama Melon Coco. Dari nama-nama barusan udah tahu kan kenapa gue milih yaitu Cosmic Blue, karena nama lain tuh udah kayak nama minuman gitu, padahal dia jual mechanical keyboard, tapi ya udah gue pilihnya yaitu Cosmic Blue dengan warna kebalikan dari Cosmic Sky. Jadi ini menurut gue preferensi lo masing-masing ya. Kalau gue pribadi merasa kayak ini tuh lebih banyak dapat warna birunya dibandingkan sama Cosmic Sky tadi. Jadi ya menurut gue kalau ini itu lebih berbeda aja dari mechanical keyboard, apalagi ini bener-bener harga yang budget, which is ini sangat-sangat murah sekali. Dan gak cuman itu, Digital Alliance juga ngasih varian switch dari blue switch, red switch, dan brown switch. Unboxing experience-nya gue bakal upload setelah berbagai barang-barang yang akan gue review. Jadi makanya kalau lu belum subscribe, langsung subscribe aja biar gak ketinggalan, karena ada berbagai banyak produk yang harus gue review dan cukup ngantri juga yang udah dikirimin sama berbagai brand. Tapi di packagingnya kita udah pastinya dapat keyboard, alkitab dan garansinya, serta switch puller, keycaps puller, dan juga switch cadangan. Untuk layoutnya sendiri, ini itu TKL dan sudah hemat space gamingnya elu, apalagi kalau dia itu nggak punya kayak bezel-bezel tambahan di pinggir kiri kanan atas bawahnya, jadi ya bisa dibilang kayak floating keys gitu. Dan ini nggak ada tulisan-tulisan tambahan juga dari Digital Alliance kecuali dari depannya, ini ada tertulis yaitu DA Gaming. Dan tentu aja yang gue suka yaitu dari keycapsnya, kayak keycaps dibeli gitu ya, bukan kayak bawaan dari pabrik gitu. Karena lo bisa lihat sendiri, ini warnanya itu ada perpaduan, gak cuman satu aja, ada birunya, ada putihnya, dan gue suka banget nih dikasih asen-asen merah gitu. Cuman ada 2 tombol sih, tapi ini memberikan kayak kesan yang beda aja. Dan kalau lo perhatiin ya, di bagian F-nya itu nggak satu warna, jadi kayak dicampur-campur gitu warnanya. Dan gue happy juga keycapsnya itu udah double shot color injection, jadi ini nggak bakal luntur selama lo pakai, dan ditambah backlit-nya itu langsung kelihatan karena dia itu memberikan efek transparan dari bawah. Dari tadi yang gue bahas itu ya bagus-bagusnya doang, tapi kalau misalnya jeleknya itu dari, of course, dari bodinya gitu ya. Lo berharap apa uang 200 ribu jadi bagus gitu. Nah ini bahannya overall, bukan overall, semuanya, all of them itu adalah terbuat dari plastik, bukan yang kayak ada besi atau aluminium alloy segala macem. Jadi ya bakal terasa flexingnya. Tapi enaknya dan anehnya ketika lu coba ketik itu nggak terasa flexing. Gue nggak tahu se ekstrim apa orang ngetik gitu ya, tapi kalau gue pribadi nggak terlalu terasa bagian kiri dan kanannya. Kalau tengah tuh masih ada terasa tuh flexingnya, atau dia tuh kayak agak melengkung sedikit. Tapi again, gue nggak terlalu ekstrim gunain keyboardnya, jadi ya kalau gue sih masih bisa ditolerir sedikit karena ini memang harganya bener-bener murah. Pembahasan tercinta kita yaitu switchnya. Uniknya adalah Digital Alliance nggak ngasih switch yang bawaan atau OEM dari China gitu, yang no brand. Jadi ini dia ngasih brand Outemu guys. Oke, gue ulangi, brand Outemu. Memang tidak, mungkin ada orang yang kebanyakan tuh suka Gateron, tapi setidaknya Digital Alliance udah ngasih switch yang emang udah bermerek punya. Tapi ya again, dari kebanyakan switchnya Outemu itu nggak se-smooth dari si Gateron gitu ya. Dan juga bumpy-nya itu biasanya terasa kalau kita nekennya itu pelan. Kalau misalnya kayak kita ngetik tuh nggak terlalu terasa bumpy, ditambah dengan force-nya itu nggak terlalu kenceng atau nggak terlalu kuat juga. Jadi kalau misalnya lu memang baru cari mechanical keyboard, menurut gue ini is one of good choice, karena emang udah ada standarnya kalau ini tuh gunain Outemu switch. Tentu aja kalau ngomongin KW-KW-an, biar lu nggak salah beli, langsung aja cek di deskripsi, karena itu link terpercaya nomor 1. Jadi lo langsung aja ke deskripsi kalau lo mau keyboard yang satu ini. Dan nggak jauh dari pembahasan switch, dipertanyakan yaitu dia itu bisa hot swap apa enggak, dan ini udah kelihatan langsung ya dari PCB-nya kalau dia itu bisa hot swap. Cuman dia hanya bisa 3 pin, nggak bisa 5 pin. Jadi kalau misalnya lo punya 5 pin, ya harus lo potong. Sebaiknya sih dari awal kalau misalnya lo pengen ganti switch, langsung aja nyari yang 3 pin, jangan 5 pin. Dan kalau dalam pemasangannya itu di awal aja. Di awal yang gue rasain itu agak susah ya, kebanyakan mechanical keyboard yang emang harganya budget banget, itu bakal susah ngebukanya. Tapi kalau udah ya lebih gampang pasti. Jadi kalau misalnya lo pengen ganti, itu agak effort di awal.
Tapi gue yakin kalau lu misalnya pengen langsung upgrade, lu bakal bahagia deh sama hasilnya. Gimana kalau kita bahas dari stabilizer dan juga rattle-nya? Nah, kalau dari keycapsnya sendiri, lo bisa lihat di sini dia sebetulnya udah support, yaitu untuk stabilizernya lebih oke lagi. Tapi sayangnya kalau lu lihat nih ya, aduh ini gue liatnya aja udah sedih banget, dimana nih bagian enter dan juga bagian shift-nya itu nggak ada sama sekali something-nya gitu. Jadi ya otomatis ini rattle-nya udah terasa dan stabilizernya udah nggak ada. Cuman kalau misalnya di bagian space itu gue agak happy, dimana dia nggak kasih kayak besi panjang gitu yang melingkari gitu ya, tapi dikasih kayak ada switch kecil gitu. Jadi ya ini agak better lah, agak ya, gue nggak bisa bilang ini rattle atau wobble-nya itu bagus, cuman ini bener-bener terasa banget. Dan menurut gue ini hal yang buruk juga dan negatif juga dari keyboard yang satu ini. Finally, faktor pendukung yang semua orang suka, yaitu RGB-nya seperti apa. Boy, ini nggak ada RGB, ini cuman ada backlit warna putih udah, dan dikasih mode-mode yang banyak banget. Gua pusing dan nggak tahu ini bedanya apa. Ya udah, kalau gua pribadi makainya yaitu dihidupin aja, terus udah nggak usah diapa-apain lagi. Tapi kalau misalnya lo pengen customize kayak breathing segala macam, ini itu terserah elu. Tapi di sini RGB-nya kita nggak bisa mainin banyak. Ini cuman warna backlit putih udah gitu aja. Tapi soal faktor pendukung lainnya di bagian rubber fit sini, gue cukup happy dimana dia ngasihnya itu bener-bener karet gitu, dan di kakinya kalau lo buka itu juga dikasih rubber fitnya lagi, dan cukup tebal juga, jadi ketika lo ngetik dan lagi make nggak gampang kegeser. Faktor pendukung lainnya yang dikasih Digital Alliance yaitu Windows lock-nya. Jadi lo don't worry ketika main game ketekan Windows, itu gampang banget ada solusinya di keyboard yang satu ini. Lo tinggal tekan FN ditambah Windows, jadi otomatis Windowsnya nggak bakal tertekan lagi. Ditambah ini ada detail kecil, ya itu bagian sini untuk caps lock dan segala macam, dan warna itu unik banget, warnanya biru terang banget gitu ya, dan gue nggak tahu kenapa nggak dikasih merah atau mungkin warna putih aja. Ini warna birunya cukup beda sama warna keycaps utamanya, jadi cukup annoying aja ketika lo hidupin caps lock dan ini warnanya beda sendiri. Dan ya experience gue kayak gitu, kelebihan dan kekurangannya ya di bagian flexingnya segala macam. Dan yang paling aneh yaitu di bagian ini ya, bagian stabilizernya itu nggak ada, dan rattle dan wobble-nya udah pasti terasa. Tapi gue bener-bener amazed, bener-bener respect banget sama Digital Alliance udah ngasih yaitu ini switch-nya bermerek punya, nggak OM, nggak jelas gitu ya, yang dari China langsung. Jadi udah ada standarnya, jadi lo udah bisa kebayang ini switch-nya kayak apa dan rasanya seperti apa. Kita langsung aja coba yaitu typing testnya seperti apa, let's go. Alright guys, once again, kalau mau beli langsung aja di deskripsi, karena itu link terpercaya, itu official store-nya gue kasih, supaya lo nggak salah beli di tempat lain. Dan sekian aja dari gue, thanks for watching this video, respect, mantap, love you guys.